sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan permohonan doa kita ini Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah selalu memberikan kita kesehatan dan Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang selalu berbakti dan berakhlakul karimah. Amin. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke. Sebelumnya sebelum melaksanakan pembelajaran, baiknya kita ais briefing dulu untuk melemaskan atau menyemangati kita pada pagi hari ini. Semuanya menghadap ke kanan, ya, ke kiri. Menghadap ke kanan kiri. Ya, yang lain semuanya ke kiri. Yang laki dan perempuan nggak usah, nanti pegang-pegangan. Tangannya di atas pundak temannya, ya sampai nanti kalau saya bilang teman-teman, oke, ya sekarang balik ke kanan, ya, gantian. Kita lanjut, yaitu sebelum kita memulai materi, Bapak akan bertanya apa yang kamu ketahui tentang khotbah, tabligh dan dakwah. Ada yang mau jawab? Apa yang kamu ketahui tentang tabligh, khotbah dan dakwah? Apanya? Saya, Pak. Yang saya ketahui tentang khutbah adalah ajakan untuk tentang agama Islam, kebaikan-kebaikannya. Kalau tabligh adalah tentang metode dalam dakwah, sedangkan khutbah adalah waktu dalam berdakwah yang dilakukan dalam agama. Oke. Sudah. Ada lagi yang mau menyampaikan tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan apa yang kalian ketahui tentang khutbah, tabligh dan dakwah pada materi ini? Selain teman kamu, ada lagi mungkin yang dari perempuan? Apa yang kamu ketahui tentang pengertian khutbah, tabligh dan dakwah? Khotbah bisa menjadi dua, itu khotbah pertama dan khotbah kedua. Biasanya dilakukan pada acara-acara sakral seperti sholat Id. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Dek? Sholat Jumat. Ada lagi? Acara pernikahan. Acara pernikahan, khotbah nikah. Pembelajaran pada hari ini kita tentang pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah, yang mana semuanya dari tiga keterangan tersebut adalah tujuan sama, yaitu sama-sama mengajak dalam kebaikan. Jadi nanti akan saya jelaskan, ada dakwah yang bilhal, ada dakwah bilqaul, ya. Karena apa? Nanti ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Semuanya mengajak kebaikan, cuman hanya berbeda dari kosakatanya saja, ya. Jadi kita semuanya, apakah berdakwah itu harus sudah menjadi alim ulama? Enggak juga, ya kan. Semua orang bisa berdakwah, asalkan semua yang mau mengajak ke dalam kebaikan. Jadi pada dasarnya siapa yang bisa mengajak kebaikan, dia berarti bisa berdakwah. Enggak mesti harus alim ulama, enggak mesti harus ustadz, enggak mesti harus guru, ya kan. Siapapun bisa berdakwah. Kamu teman sebaya bisa berdakwah, sama-sama saling mengajak ke kebaikan. Baik kamu ucapkan, ya kan, menegur teman kamu ketika teman kamu mencontek, menegur teman kamu ketika teman kamu berbuat jahat kepada orang lain, kamu termasuk dalam kategori berdakwah, ya kan, bilqaul. Meskipun beda ada tata caranya nanti. Ketika khutbah itu mungkin ada syarat dan rukunnya, tapi kalau dakwah secara global itu ya saling mengajak kebaikan. Pembelajaran di sini, tujuan pembelajaran kita pada dakwah dan khutbah itu adalah yang pertama menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Tadi yang teman kalian sudah sampaikan itu salah satu daripada pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Terus yang kedua, menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah.
Jadi nanti ada hikmahnya, karena dalam artian hikmah itu apa sih manfaatnya daripada khutbah dan tabligh dan dakwah. Terus mempraktikkan khutbah, tabligh dan dakwah. Ini juga nanti kita akan masuk dalam tujuannya. Kalian mempelajari ini, kalian bisa mempraktikkan khutbah, tabligh dan dakwah, bisa di depan umum, bisa di masyarakat, bisa juga di depan kelas kalian sendiri. Nah, terus menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini tadi mungkin kalian nanti kalau sudah kelak dewasa nanti menjadi seorang yang pandai, kalian bisa menyampaikan materi tentang keislaman itu lewat dari khutbah atau dari tabligh atau dari dakwah di masyarakat sekitar kalian. Lanjut. Nah, pengertian khutbah di sini, khutbah berasal dari kata khotoba yaktubu khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, selawat, wasiat, takwa, dan doa. Ini kategori khutbah yang tadi mungkin dibilang sakral. Jadi atau khutbah yang mempunyai ketentuan syarat dan rukunnya. Ya, biasanya khutbah-khutbah ini selain itu adalah untuk dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Id. Biasanya pada hari Jumat itu khutbah ini ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Sama ketika nanti sholat Id juga ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi khutbah itu lebih identik ke dalam untuk memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Lanjut. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagho yuballighu tablighon, yang berartinya sama, menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik atau orang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya retorika yang menarik. Biasa nih kayak dai-dai, ya kan? Biasa kayak mubalik-mubalik dalam kegiatan-kegiatan besar. Itu biasanya menggunakan retorika, gerak tangan, mimik, suara, terus yang mungkin diselipi dengan canda, ya kan? Karena memang biasanya kalau tabligh itu bagaimana mengajak kebaikan dengan penuh semangat dan seluruhnya itu lebih banyak. Lanjut, tabligh. Nah, terus selanjutnya pengertian dakwah. Dakwah di sini berasal dari da'a yad'u dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Di sini juga dikenal adanya bilisan, dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengertian dari dakwah. Ada dua, ada dakwah bil lisan atau dakwah bil qaul dan dakwah bil hal. Kalau bil hal berarti dakwahnya itu dengan dengan keadaan, bil hal itu dengan kita memberikan sesuatu kepada santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Lanjut, Bang. Nah, ini persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Dari pengertian di atas, semuanya memiliki maksud yang sama, yakni menyeru dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi persamaan ketiga istilah di atas ada pada tujuannya. Ya, persamaan istilah tabligh, dakwah dan khutbah itu ada pada tujuannya. Tujuannya itu adalah
sama-sama mengajak dalam kebaikan. Nah, apabila kita lihat makna dari ketiganya, dakwah lebih umum dibandingkan dengan kata khotbah dan tabligh ini. Nah, di sini lihat dakwah itu ada dua, ada dakwah bil lisan atau dakwah qaul, ada dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan atau dakwah bil qaul itu seperti khotbah, seperti khotbah Jumat, Idul Fitri, nikah dan lain-lain. Terus juga masuk ke tabligh. Tabligh itu seperti ceramah keagamaan dan pada umumnya. Nah, ada juga dakwah itu bilham, seperti seorang kakak yang memberi keteladanan pada adiknya dengan rajin menjalankan sholat berjamaah. Ini dua, mungkin kalau dilihat dari tadi segi pada makna ketiganya dakwah lebih umum dibandingkan dengan kata khutbah dan tabligh. Nah, ini hanya perbedaan ketika dalam memaknai. Tapi kalau bicara tujuannya sama-sama mengajak kebaikan. Lanjut. Nah, di sini Al-Quran, ayat Al-Quran yang mengenai tentang dakwah. Kalian bisa baca semuanya? Yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat lin-nasi. Ukhrijat lin-nasi. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minu billah. Wa tu'minu billah. Oke, ayat di sini menerangkan tentang dakwah, artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Jadi sini adalah ajakan untuk namanya berbuat kebaikan. Lanjut. Nah, hadis di sini ada hadis tentang dakwah. An Abdullah bin Amr an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat. Ya, artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi jelas di sini meskipun kita hanya menyampaikan sedikit tentang kebaikan, memang kita dianjurkan untuk menyampaikan satu ayat atau satu kebaikan kepada sesama manusia atau sesama. Dari penjelasan tadi, ya kemarin juga sebelumnya saya sudah mempersiapkan, ya kan saya sudah suruh mempersiapkan untuk kalian mempraktikkan daripada khutbah, tabligh atau dakwah. Bebas, mau kalian menyampaikan itu lewat khutbah atau lewat dakwah atau lewat tabligh. Siapa yang sekarang sudah siap untuk mempraktikkannya di depan kelas? Bebas. Ya, saya di belakang ya. Iya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Masyaallah kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, Tuhan yang Maha Syakur, sehingga dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Entah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani, nikmat rohani yang telah Allah berikan. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada manusia idola kita, manusia panutan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat
sahabatnya, para keluarganya, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Masyaallah, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang kematian. Suatu saat kita akan menempati liang yang besarnya, lebarnya kurang lebih 2 meter, dalamnya 1 meter. Kita dipaksa untuk dekat, dipaksa untuk mau. Senang tidak senang, mau tidak mau, dekat tidak dekat, suatu saat kita akan menempati. Yang dimaksud tempat itu adalah liang kubur. Suatu saat kita pasti akan menempati. Sesuai dengan firman Allah tentang kematian yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan itu pasti akan merasakan mati. Tetapi kita terlena oleh dunia maya, sehingga kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan meninggalkan untuk membaca Quran. Sedangkan kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir secara nyata. Hadisnya ada tentang meninggalkan sholat yang berbunyi dan bukan kabar sekarang. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir secara nyata. Kita meninggalkan sholat, baik ditanyakan pada diri kita, sehari meninggalkan sholat berapa kali, atau bahkan 5 waktu kita tidak mengerjakan itu. Sedangkan kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sadar akan sholat itu bila meninggalkan dosa, maka dia tetap meninggalkannya kafir. Kita meninggalkan sholat hanya demi dunia, tentang perihal apa yang kita tinggalkan. Kita meninggalkan hanya untuk main, untuk bercanda tawa, sehingga urusan akhirat kita lalu. Sedangkan kata Nabi, sholat itu begitu penting. Bukannya engkau main begitu penting, tapi sholat yang begitu penting. Terus bila kita meninggalkan sholat, lalu kita bertobat kepada Allah, apakah tobat kita akan diterima? Kata Nabi ada 3, illa man taba, barang siapa yang tobat, wa amana, dan dia beriman dengan iman yang benar, wa amalan solehan, lalu dia beramal soleh. Kalau 3 ini dia lakukan, ulaika yubadillahu khairan hasanah. Dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa lalu bukan diampuni oleh Allah, melainkan diganti oleh Allah menjadi amal-amal kebaikan. Saking baiknya Allah kepada kita. Lantas apa yang membuat kita tidak tobat? Sedangkan syarat mati itu tidak harus tua, dan tidak ada jaminan bahwa esok pagi kita masih bisa tidur. Bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa menjamin bahwa dirinya esok pagi masih bisa tidur. Lantas apa yang membuat kita menjauh dari Allah? Sedangkan Allah selalu menanti kita. Tapi akan kapan tobat? Tanyakan pada diri Anda sekalian, kapan kita akan tobat? Syarat mati tidak harus tua. Ingat, syarat mati tidak harus tua. Dan dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan dunia ini tempat tinggal. Sekarang kita ada di atas sana, di dalam di tanah dan di atas kita. Kejarlah dunia, pasti tak akan dapat. Kalau pun dapat, pasti tak akan banyak. Kalau pun banyak, pasti tak akan puas. Kalau pun puas, pasti tak akan dapat. Tapi akhirat kita kejar, pasti dapat. Sudah tak dapat, pasti puas. Sudah tak puas, pasti banyak. Sudah tak banyak, sekali bagi selamat. Dan cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pembahasan yang tadi saya sudah jelaskan, terus saya juga teman kalian sudah mempraktekkan. Nah, kita pada jam terakhir ini atau waktu yang terakhir ini, saya akan meminta dari kalian para kelas ini untuk yang namanya merefleksikan apa yang kalian dapat daripada pembelajaran tadi. Siapa yang kira-kira mau untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Tunjuk tangan. Pak, ya, jadi khutbah tentang khutbah ini dengan pendapat saya, khutbah pada dasarnya mirip dengan tabligh yang artinya menyampaikan. Jadi khutbah secara umum ada di caranya masing-masing, seperti khutbah pada salat Jumat, salat Idul Adha, salat Id, dan pernikahan. Pada dasarnya khutbah yang ada pada setiap minggu
untuk khutbah sholat Jumat. Mungkin ada teman kalian lagi yang dari perempuan. Ayo Leri. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah merupakan kegiatan berdakwah untuk memberi nasihat yang bukan ajaran Islam. Tablik merupakan penyampaian kita dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dakwah merupakan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran sesuai hadis dan Al-Quran. Dakwah juga dibagi jadi dua, yaitu dakwah bil lisan, yaitu penyampaian dakwah secara lisan, dan dakwah bil hal, yaitu mendapatkan perbuatan nyata. Dan kesimpulan dari dakwah yang telah disampaikan oleh teman tadi yang mengambil tentang kematian, kalau manusia itu wajib melakukan ibadah. Bahkan menurut Rasulullah yang menyampaikan pada hadis yang tadi telah dibacakan juga, meninggalkan sholat itu secara agama bukan lagi orang Islam. Kalau kita rajin sholat, kita dapat masuk surga. Oke, terima kasih Leri. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, ya kita tutup pembelajaran ini yang akan ditutup dengan refleksi oleh Ubay dan Leri. Dan untuk tugas besok, ya itu link LKPD yang saya sudah linknya nanti akan saya sebar di grup WhatsApp kalian, ya di grup WhatsApp nanti linknya akan saya sebar untuk dikerjakan lembar kerja peserta didiknya. Oke, kita tutup acara tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca